Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT, Unisbang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirotun Nabawiyah dengan NIM 1805520214. Saya mengambil jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Tikubang, Unisbang Semarang. Saya membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA, yang akan membahas mengenai standar akuntansi 560. Untuk pokok pembahasan yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga definisi, dan yang terakhir yaitu ketentuan. Kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Ruang lingkup. Untuk ruang lingkup sendiri, standar akuntansi atau SA berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Untuk peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi pada tanggal laporan keuangan. Dan peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah laporan keuangan. Standar akuntansi nomor 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan audit menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Selanjutnya yaitu tanggal efektif. Standar akuntansi ini berlaku untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama yaitu 1 Januari 2013 yaitu untuk emiten, yang kedua 1 Januari 2014 yaitu untuk entitas lain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
Yang kedua yaitu merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu definisi. Untuk tujuan standar akuntansi ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. A. Tanggal pelaporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. B. Tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. C. Tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi nomor 700. D. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal yang tersedia laporan auditor dan laporan keuangan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan auditor. Pembahasan yang keempat yaitu ketentuan. Yang pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang telah diidentifikasikan. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan untuk yang memadai. Selanjutnya, auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf yang sudah dibahas di paragraf 6, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian terindikasi. B. Meminta keterangan dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. C. Membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. D. Membaca laporan keuangan intern terakhir entitas jika ada. Selanjutnya, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
Representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan representasi tertulis berdasarkan Standar Akuntansi nomor 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau ditetapkan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakinkan bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka auditor harus melakukan hal-hal seperti berikut, yaitu A. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahukan kepada manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperhitungkan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Fakta yang ketiga yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, yang harus dilakukan auditor adalah A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Dan yang C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelum bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Dan C, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku seperti berikut, yaitu memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang kedua yaitu menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Selanjutnya yang D, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Selanjutnya, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan
atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atau laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaannya terhadap laporan audit. Selanjutnya yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan baik yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, maka auditor harus memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melanggar manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11 yaitu berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut diharuskan untuk mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan
dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Atau B. Menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakinkan bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka auditor harus melakukan hal-hal seperti berikut, yaitu A. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahukan kepada manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperhitungkan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Fakta yang ketiga yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, yang harus dilakukan auditor adalah A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Dan yang C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelum bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Dan C, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku seperti berikut, yaitu memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang kedua yaitu menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Selanjutnya yang D, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Selanjutnya, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain
dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atau laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaannya terhadap laporan audit. Selanjutnya saya akan memberikan materi tambahan dari buku Modern Auditing, edisi ke-7 dari Boyton Johnson Gill, Jilid 2. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lapangan. Prosedur auditor dalam melaksanakan audit spesifik harus melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan review atas peristiwa kemudian. Yang kedua, membaca notulen rapat. Yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Yang keempat, mendapatkan surat presentasi klien. Dan yang terakhir, melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua, yaitu melakukan review atas peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajiban laporan keuangan klien tidak terbatas pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. SAS 1, Codification of Statement on Auditing Standard atau AU 560 Subsequent Event menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan dan terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Peristiwa ini sering dikenal dengan peristiwa kemudian. A. Jenis peristiwa AU 560.03 dan 05 menunjukkan bahwa ada dua jenis peristiwa kemudian. Untuk peristiwa kemudian yang pertama, yaitu memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dan peristiwa kemudian yang kedua, yaitu memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. B. Prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor, yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu mengawasi peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun, dan cara yang kedua yaitu melaksanakan prosedur audit berikut yang ditetapkan dalam AU 560.12 atau mendekati pekerjaan lapangan. 1. Membaca laporan keuangan intern terakhir yang tersedia serta membandingkannya dengan laporan yang sudah dilaporkan dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dalam situasi tersebut. Kedua, menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi mengenai setiap kewajiban
kontingen atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pernyataan itu diajukan. Setiap perubahan yang signifikan pada modal saham, hutang jangka panjang atau modal kerja sampai tanggal pernyataan diajukan. Status saat ini dari pos-pos yang sebelumnya dipertanggungjawabkan atas dasar data sementara, pendahuluan atau tidak konklusif. Apakah setiap penyesuaian yang tidak biasa telah dilakukan sejak tanggal neraca? Yang ketiga, membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham dan komite lainnya yang sesuai. Yang keempat, menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim dan penilaian. Yang kelima, mendapatkan surat presentasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Yang keenam, melakukan tanya jawab tambahan dan melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi tersebut. C. Pengaruh terhadap laporan auditor. Kelalaian untuk mencatat atau mengungkapkan secara tepat peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menimbulkan penyimpangan dari laporan standar audit. Selanjutnya, untuk materi tambahan yang ketiga, yaitu membaca notulen rapat. Notulen rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, dan subkomitmen seperti komite keuangan dan komite audit dalam memuat hal-hal yang mempunyai signifikan audit. Untuk materi yang keempat, yaitu mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. FASB dalam FAS 5 Accounting for Contingency mengidentifikasikan kontingensi sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh apabila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Poin A, pertimbangan audit. SAS nomor 12 menyatakan bahwa auditor harus mendapatkan bukti-bukti mengenai pertama, eksistensi kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi, klaim, dan penilaian. Kedua, periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. Yang ketiga, yaitu tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, yaitu jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Selanjutnya untuk poin B, surat pernyataan audit. Harus diakui bahwa biasanya auditor tidak memiliki keahlian yang mencukupi untuk membuat pertimbangan yang jelas mengenai semua LC. Jadi, AU 337,08 menunjukkan bahwa surat pernyataan audit kepada ahli hukum klien merupakan sarana yang utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCA yang diserahkan oleh manajemen. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai standar akuntansi nomor 560 mengenai peristiwa kemudian. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi masih terdapat banyak kesalahan. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau social distancing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.